Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang beribadah di rumah. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab. Allah Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih, rahmat, dan pertolongan Tuhan hingga pada saat ini. Dalam ibadah minggu hari ini ya Bapa, yang dilakukan di rumah masing-masing, kami ingin mendengar sabda-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini. Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu, urapi dia dalam keterbatasannya, dan biarlah kehendak Tuhan yang disabdakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mohon Engkau menyertai dan memberkati jemaat Tuhan yang berada di rumah dan sedang mengikuti kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian, pembacaan Alkitab terambil dari Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah jubahku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu telah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitaku," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan itu. Sampai sejauh ini pembacaan Alkitab. Dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat pagi. Kami harap semuanya yang ada di pada saat ini sehat-sehat semuanya. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, kita semua tahu bahwa masalah sakit adalah sesuatu yang tidak membuat hidup ini nyaman. Karena itu, kita selalu berusaha untuk hidup sehat dengan berbagai cara yang baik. Baik apa yang kita makan, baik apa yang kita minum. Tetapi kalau sudah sakit dan telah berupaya berobat dan tak kunjung sembuh, ini yang menjadi masalah. Sehingga mencari pengobatan kesana kemari, tentunya yang sesuai dengan aturan dan cara yang baik. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada dua orang yang mengalami penderitaan karena sakit yang tak kunjung sembuh. Sekalipun mereka sudah berupaya berobat ke berbagai tabib ataupun dokter. Yang pertama ada seorang bapak yang bernama Yairus. Yang kedua ada seorang perempuan yang sakit berdarahan sudah 12 tahun lamanya. Yang pertama Bapak Yairus. Bapak Yairus mempunyai pekerjaan, yaitu salah satu kepala rumah ibadah orang Yahudi di Kapernaum. Yairus sudah lama mengenal Yesus. Beberapa kali Yesus diminta oleh Yairus untuk mengajar di rumah ibadat. Juga Yairus seringkali melihat mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Dalam keluarga Yairus, ia mempunyai seorang anak perempuan yang usianya 12 tahun. Saat itu mengalami sakit parah. Dokter tadi
dan ahli-ahli pengobatan tidak dapat mengobatinya. Justru penyakitnya semakin parah. Bapaknya mengatakan hampir mati. Sebagai kepala rumah ibadah, ia adalah dari golongan Farisi, kelompok ahli Taurat yang menentang dan berseberangan dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin dia datang dan memohon pertolongan kepada dia. Kalau itu dilakukan, maka para ahli Taurat, orang-orang Farisi pasti marah kepada dia. Jadi agak berat kalau ia sujud dan meminta bantuan kepada Yesus. Namun anaknya sakit. Semua usaha untuk pengobatan buat anaknya dilakukan tidak berhasil. Ia bergumul keras. Akhirnya dia memutuskan untuk datang kepada Yesus. Ia melupakan jabatan yang ia emban sebagai kepala rumah ibadat. Ia lupakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mungkin akan marah kepada dia. Ia melupakan jabatan tinggi sebagai kepala rumah ibadat. Kini ia arahkan imannya dan percaya kepada Yesus Kristus. Apapun tidak ada yang dapat menghalanginya. Hanya Yesus memohon pertolongan kepadanya untuk anaknya yang sakit. Anak adalah buah cinta kasih. Anak sebagai anugerah Tuhan. Anak sebagai harapan keluarga, pewaris keluarga. Lalu Yairus datang kepada Yesus, tersungkur dan sujud di kaki Yesus. Ayat 23. Ia mengatakan kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam Injil Matius, Bapak Ibu sekalian, pasal 9, dikatakan di sana, anakku mati, anakku sudah meninggal. Bapak Ibu sekalian, Yesus melihat Yairus datang kepadanya, mendengar permintaannya. Yairus sebagai kepala rumah ibadah itu, Yesus cepat tanggap. Yesus tidak menunda-nunda. Yesus merasakan bagaimana pergumulan Bapak Yairus sebagai kepala rumah ibadat itu. Sekalipun Yesus baru saja mendarat dari naik perahu, mungkin ia masih lelah. Banyak orang yang menyambut dia. Ketika dia mau berjalan menuju rumah Yairus dalam kerumunan orang banyak, Yesus hampir tidak dapat berjalan. Sebab tiba dia tertahan adanya seorang perempuan. Yesus tidak kenal. Perempuan itu sudah 12 tahun lamanya menderita sakit perdarahan. Mungkin sakit kanker stadium 4 yang sudah lanjut, yang tidak mungkin disembuhkan. Penyakitnya itu sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Tabib-tabib dokter Yahudi tidak dapat menyembuhkan dia. Mantra-mantra tidak ada yang mujarab. Uang telah dihabiskan untuk pengobatan dan tidak sembuh. Perempuan ini dalam status sosial kemasyarakatan, dia telah dikucilkan. Orang tidak boleh mendekati dia, tidak boleh masuk dalam rumah ibadah. Karena perempuan ini berpenyakit demikian, dianggap najis.
oleh orang Yahudi. Ia terkena peraturan sebagaimana dalam Imamat 15. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan terputus. Sungguh sangat menderita hidupnya selama 12 tahun. Perempuan itu tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa dirinya najis. Tapi ia ingin sembuh. Maka ia melupakan segala peraturan itu. Dan mungkin juga dia siap kena sanksi atau hukuman masyarakat ataupun dari agama saat itu. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ia mempunyai kepercayaan kalau menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Perempuan ini sadar dan takut berhadapan dengan Yesus sebab ia najis. Maka ia mendekati Yesus, tapi dari belakang, lalu menjamah jubah Yesus. Dan ketika menjamah jubah Yesus, dia merasakan berhenti perdarahannya. Dia merasa badannya sembuh. Dia merasa sehat dari penyakit yang dideritanya. Rupanya benar kata orang bahwa jubah Yesus penuh dengan daya rahasia. Tetapi itu tidak benar. Mungkin bahasa sekarang itu hoax. Saat perempuan menjamah jubah Yesus dan sembuh, Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan dia bertanya dalam kerumunan orang banyak, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Bapak Ibu sekalian, semua diam. Dengan pertanyaan itu Yesus mau supaya perempuan atau siapa saja yang merasa bahwa kesembuhan telah diterimanya tidak diterima dari hasil pencurian, mengambil dari belakang. Siapa yang memerlukan pertolongan dari Yesus harus meminta sendiri, tidak boleh mencuri, menyusup dari belakang, walaupun banyak orang. Bapak Ibu sekalian, perempuan ini menjadi sangat takut ketika mendengar pertanyaan Yesus. Dia tidak dapat menyembunyikan diri. Dia takut kena marah Yesus dan takut dibatalkan kesembuhannya. Tetapi Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian, Yesus tidak berbuat demikian. Yesus tidak membatalkan kesembuhan perempuan itu. Yesus lebih murah hati daripada dugaan perempuan itu. Yesus menyambut perempuan yang sujud tersungkur dengan gemetar. Yesus menyambut perempuan itu, dan perempuan itu kemudian menceritakan keadaannya kepada Yesus. Apa jawab Yesus ketika perempuan itu menceritakan dan sujud di hadapan Yesus? Suara yang sangat lembut sekali, suara yang sangat indah sekali. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perempuan itu tadi dikatakan, "Hai anakku." Yesus menganggap bahwa dia anaknya. Kalau Yesus mengatakan dia anakku, maka anak tersebut berarti mempunyai hak waris dari bapaknya. Dia mendapat hak waris keselamatan. Karena itu Yesus mengatakan, "Pergilah dengan selamat."
Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku, perempuan ini kini mengerti bahwa ia sembuh bukan karena pakaian Yesus mandaya rahasia, tetapi karena Yesus sendiri menghendaki demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana dengan Yairus? Pasti dia galau dan cemas, stres berat, sebab perjalanan Yesus ke rumahnya terhambat. Namun hal itu karena Yesus menolong perempuan tersebut. Sampai di rumah Yairus disambut dengan ramainya tangisan menurut kebiasaan adat orang Yahudi. Tangisan itu dibuat-buat guna mengusir roh jahat yang telah membuat anak itu mati, supaya roh jahat tidak mencari mangsanya lagi. Juga mau menghambat pekerjaan Yesus. Tadi dikatakan oleh orang banyak, anak itu sudah mati. Buat apa menyusahkan guru? Atau buat apa memanggil Yesus? Malah mereka mentertawakan Yesus ketika Yesus mengatakan ia tidak mati, tetapi tidur. Yesus menemui anak dengan tatapan yang penuh kasih dan berkata, "Talita kum," hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lalu anak itu bangun, berdiri, berjalan. Semua ini disaksikan oleh beberapa orang murid Yesus dan kedua orang tua anak itu. Semua orang diam, orang tercengang, yang mati hidup kembali. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bacaan ini kita mendapat beberapa pengajaran dan pengingatan untuk kita semuanya. Tema ibadah hari ini adalah belas kasih. Harus ada rasa dan aksi. Kita mengingat, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman atau Allah telah menjadi manusia dan diam ataupun tinggal di antara kita. Allah telah datang dalam Yesus Kristus. Juga dalam Filipi 2 ayat 6-7 mengatakan Allah yang mati dan kudus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah dalam diri Yesus solider dengan manusia. Ia merasakan penderitaan manusia dan ia menyelamatkan. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Juga dalam Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi, apa yang dikatakan dalam Alkitab tadi, yaitu firman Tuhan, itu bukan sebuah pernyataan kosong atau pernyataan mati, tetapi hidup dan dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Dua orang yang datang kepada Yesus, sekalipun dia dalam keadaan sibuk, lelah dan capek, karena baru saja Yesus turun dari perahu dan mendarat, Tuhan Yesus melayani dengan sukacita, dengan tulus, sebab ia datang adalah untuk melayani. Perempuan yang menderita 12 tahun, terbuang terasing, menderita lahir batin yang tidak dimanusiakan oleh manusia dan oleh sistem keagamaan, oleh Yesus dimanusiakan kembali. Anak Yairus yang mati, yang membuat gelap masa depan orang tuanya, buah cinta kasihnya yang telah mati, pupus
yang membuat kuasa mau tertawa dan merasa menang. Maka dengan dibangkitkannya anak perempuan yang usia 12 tahun, semua terdiam dan takluk oleh kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus solider dengan manusia. Yesus bukan saja simpati, tetapi juga dia empati, merasakan penderitaan manusia. Lalu Yesus berbuat dan menolong. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, tema kita belas kasih harus ada rasa dan aksi. Hal ini dibuat ada dalam rangka Hari Keluarga Nasional dan Hari Aksi Kesetiakawanan Sosial. Kita diajak dari tema ini untuk melakukan dan meneladani Tuhan Yesus. Dari firman ini kita diajak untuk berbuat, tidak hanya sekedar berbelas kasihan. Bukankah saat ini di sekitar kita masyarakat banyak yang menderita, sakit, sengsara akibat COVID-19. Banyak yang telah terpapar. Dan saat ini terjadi dalam klaster keluarga. Bisa juga ini terjadi dalam keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat yang lebih luas. Kita melihat, kita mendengar, kita prihatin, dan juga tentunya kita merasakan bagaimana kalau hal ini terjadi dalam diri kita dan keluarga kita. Saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian, mari kita meneladani Tuhan Yesus ketika dia melihat, mendengar, merasakan penderitaan langsung. Ia bergerak menolongnya, memberi kesembuhan, menghidupkan, menguatkan, dan meneguhkan iman mereka. Mari kita lakukan baik dengan doa, sebab doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh itu khasiatnya sangat besar sekali. Dan bukan saja dengan doa, tetapi juga dengan hal-hal yang konkret yang memberi kepada mereka yang membutuhkan ketika sakit dan menderita. Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan apapun yang kamu lakukan kepada orang yang kecil, orang yang menderita, orang yang berkesusahan, maka itu adalah perbuatanmu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bersikap mendoakan dan juga membantu mereka dengan hal yang nyata. Mungkin sulit, tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Sebagaimana nas pembimbing mengatakan, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memperhatikan mereka, merasakan mereka, dan kita berbuat buat mereka. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.